Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Wahyu Ningsih, NIM 2411201043, ingin menjelaskan tugas fisiologi mikrobia dari Prodi Bioteknologi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang gambar tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gambar tersebut? Mari kita bahas. Nah, pada gambar tersebut merupakan representasi dari komparatif jaringan metabolik pada fermentasi glukosa berbasis dalam kultur mikroba campuran. Nah, diagram tersebut memiliki 6 sisi yang dimana masing-masing mencerminkan cabang metabolik yang berbeda dan berkontribusi pada diverifikasi produk fermentasi. Glukosa terlebih dahulu memasuki jalur glikolisis melalui pemecahan menjadi gliserida, 3-fosfat, dan fosfonil pirufat yang kemudian dialirkan menuju pirufat. Nah, pirufat tersebut memiliki peran penting yaitu sebagai titik sentral yang dapat diarahkan menuju berbagai produk akhir tergantung dengan beberapa kondisi, yaitu kondisi lingkungan, interaksi antar spesies, serta termodinamik seperti tekanan perisal atau hidrogen. Nah, dalam diagram tersebut bukan hanya sebagai pemetaan jalur biokimia, namun juga menggambarkan mekanisme regulasi metabolik dalam kultur campuran yang dipengaruhi oleh ketersediaan elektron, terus status redox, pH, dan dinamika komunitas mikroba. Dengan gambar tersebut menunjukkan bagaimana mikroorganisme dalam kultur campuran merespon perubahan lingkungan dengan mengarahkan aliran karbon menuju jalur metabolik yang sangat menguntungkan secara energi bagi proses fermentasi tersebut. Nah, pada fermentasi tersebut memiliki 2 jalur, yaitu jalur EMP dan ED. Nah, pada sebagian bakteri anaerob, fermentasi yang berperan dalam kultur campuran yaitu jalur dominan atau jalur EMP Embden-Meyerhof-Pranas. Sedangkan pada jalur EMP menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa sehingga energi lebih efisien daripada jalur ED yang hanya menghasilkan 1 molekul saja. Nah, pada diagram tersebut menunjukkan bahwa mikroorganisme merupakan kunci dalam miskultur. Umumnya, pada fermentasi menggunakan jalur EMP sebagai rute utama dalam pengonversi gula menjadi pirufat. Sedangkan jalur ED biasanya digunakan oleh beberapa bakteri saja, seperti Pseudomonas dan Pseudomonas. Namun, biasanya bakteri tersebut merupakan bakteri yang bukan kontributor utama dalam reaktor fermentasi anaerob berbasis kultur campuran. Kedua, jalur tersebut memiliki tahapan yang berbeda-beda. Nah, pada jalur EMP masing-masing molekul dikatalis oleh enzim tertentu. Jalur tersebut ditandai dengan pembentukan fruktosa difosfat yang kemudian akan mengalami pemecahan fruktosa difosfat menjadi 2 molekul gliserida fosfat. Reaksi ini biasanya dikatalis oleh enzim aldose. Kemudian terjadi reaksi dihidrogenasi gliserida pada fosfat yang merupakan reaksi oksidasi yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim gliserida fosfat dehidrogenase. Hidrogen yang terlepas akan ditangkap oleh NAD untuk membentuk NADH. Proses fermentasi dapat berlangsung secara terus-menerus
jika NAD tersebut dapat dioksidasi kembali pada tahap kedua fermentasi, sehingga melepaskan atom hidrogen kembali. Jadi, NAD berfungsi sebagai pembawa hidrogen dalam proses fermentasi. Nah, energi yang dihasilkan atau yang dilepaskan selama oksidasi gliserida fosfat cukup untuk membentuk 2 molekul ATP. Karena satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul gliserida fosfat, maka seluruhnya akan dibentuk oleh 4 molekul ATP. Nah, biasanya karena 2 molekul ATP tersebut dibutuhkan untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa difosfat, hanya tinggal 2 molekul ATP yang dapat digunakan untuk pertumbuhan setiap molekul glukosa yang dipecah. Nah, dalam jalur ED memiliki mekanisme atau tahapan yang berbeda. Jalur ED terbentuk suatu intermedian yaitu 2 keto, 3 doksi, 6 fosfoglukonat atau yang disingkat sebagai KDFG. Nah, komponen tersebut akan dipecah oleh aldose menjadi 2 trisulfat dan gliserol dehida 3 fosfat. Nah, komponen terakhir ini kemudian akan masuk ke jalur EMP yang membentuk molekul pirufat dan melepaskan 2 mol ATP, 1 mol NADH+ dan H+. Nah, reaksi tersebut dilakukan oleh beberapa bakteri ya, seperti Padiomonas yang membentuk alkohol dari gula. Setiap pemecahan 1 mol glukosa dihasilkan juga 1 ATP, 1 NADH. Pada Padiomonas yang lain biasanya menghasilkan 2 asam pirufat menjadi 1 etanol dan 1 oksalaptat dan juga 1 CO2. Dikutip dari beberapa jurnal menegaskan bahwa komunitas fermentasi pada pH rendah dan mendukung dominasi bakteri EMP positif yang kemudian mengarahkan karbon menuju berbagai produk seperti asetat, asam etanol, dan pirurat. Nah, dari kesimpulan tersebut, jalur EMP merupakan jalur glykolisis utama, sedangkan jalur ED hanya memainkan peran sebagai monitor tergantung pada komunitas utama dalam fermentasi. Apabila suatu kondisi di mana pada saat melakukan fermentasi mengalami perubahan substrat di tengah proses tersebut akan memiliki respon-respon sistem fermentasi yang berbeda-beda. Nah, pada sistem metabolisme kultur campuran akan mengalami reorganisasi baik pada tingkat komunitas maupun tingkat metabolik. Hal ini disebabkan oleh fermentasi dalam kultur campuran tidak dikendalikan oleh satu spesies saja, melainkan dikendalikan oleh interaksi dinamis antar mikroorganisme yang memiliki substrat berbeda-beda. Nah, terdapat beberapa respon yang terjadi. Yang pertama yaitu rekonstruksi komunitas mikroba. Kemudian yang kedua merupakan reorientasi jalur metabolik. Yang ketiga merupakan penyesuaian termodinamik yang secara keseluruhan metabolisme fermentasi dalam kultur tersebut tidak bersifat statis, tetapi bersifat adaptif. Kemudian yang keempat tersebut jalur metabolik akan bergeser menuju jalur yang paling sesuai dengan mikroba yang baru terbentuk. Nah, pada diagram metabolik memiliki pengaruh area 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada konteks industri fermentasi. Pada diagram metabolik tersebut, glukosa memetakan 6 area yang mewakili cabang metabolik yang berbeda-beda. Nah, pemahaman fungsi setiap area ini merupakan hal yang penting untuk mengarahkan bioproses fermentasi menuju produk yang diinginkan. Pada diagram 2 atau area 2 merupakan jalur gliserol dan
1,3 propadiol. Nah, area tersebut mencerminkan jalur reduktif yang mengarah pada pembentukan gliserol 1,3 propadiol POD dan produk terkait. Nah, dalam industri, POD merupakan prekursor yang penting untuk polimer seperti PPT atau polytrimate terephthalate. Nah, pada aktivitas area 2 yang tertinggi menunjukkan kondisi fermentasi yang kaya elektron, sering disosialiskan dengan H2 tinggi. Diagram 3 atau area 3 merupakan jalur alkohol, etanol, dan 2,3 butaniol. Nah, area 3 merupakan jalur yang menghasilkan alkohol tereduksi seperti etanol dan 2,3 butadiol. Nah, jalur tersebut sangat relevan dalam produksi biofuel dan bahan kimia berbasis alkohol. Nah, domisili area 3 sering diperoleh kondisi pH netral, alkali ketika tekanan perisal hidrogen meningkat. Sedangkan pada diagram 4 merupakan area 4, yaitu jalur asetil CoA menuju asam asetat, pirura, dan butanol. Nah, area ini merupakan jalur utama pembentukan VIA atau volatile fatty acid yang khususnya asetat dan pirurat yang memiliki nilai komersial sebagai prekursor bioplastik dan bahan kimia industri. Nah, dalam regulasi area 4 tersebut menjadi pusat perhatian karena mempengaruhi efisiensi komersial karbon dan yield VFA. Diagram 5 atau area 5 merupakan jalur propaniol dan 1,2 propaniolit. Nah, pada area 5 tersebut menggambarkan jalur pembentukan propaniolit melalui siklus metilmalonyl. Dalam industri propaniolit digunakan sebagai food preservatif dan sebagai prekursor bahan kimia. Namun, beberapa reaktor bioenergi akumulasi propaniolit dianggap tidak menguntungkan karena memperlambat kinetika fermentasi. Pada diagram 6 atau area 6 disebut dengan jalur deoksiriboksilasi siklik. Nah, pada diagram 6 tersebut berkaitan dengan konferensi metabolik menuju sekunder dan produk trikal bioksilat lainnya. Nah, produk-produk tersebut memiliki aplikasi luas, misalnya dianggap sebagai platform chemical dan penting bagi industri bioenergi. Nah, aktivitas pada area 6 tersebut menunjukkan kondisi dengan tekanan elektron yang rendah sehingga jalur ini bersifat kompetitif dengan jalur produksi alkohol. Nah, sekian penjelasan singkat presentasi dari diagram tersebut. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.